Dulu, namanya Fikri dikenal sebagai pemuda sederhana yang taat beribadah. Ia hidup pas-pasan, bekerja sebagai penjaga toko kecil di kampungnya. Setiap subuh, ia selalu menjadi orang pertama yang datang ke masjid. Tak pernah ia lewatkan waktu syalat 5 waktunya. Warga mengenalnya sebagai pribadi rendah hati dan jujur. Namun semua itu berubah ketika suatu hari ia mendapatkan warisan tak terduga dari pamannya, sejumlah uang miliaran rupiah dan beberapa properti mewah. Dunia Fikri seolah berubah dalam semalam. Fikri pindah ke kota, mulai bergaul dengan kalangan atas, membeli mobil mewah, rumah besar, dan perlahan mulai melupakan ibadahnya. Dulu yang selalu bangun untuk subuh, kini ia terlelap di atas ranjang empuknya hingga matahari meninggi. Azan hanya menjadi suara latar yang lewat begitu saja, tak lagi menggugah hatinya. Uang telah mengubahnya. Ia mulai sombong, memandang rendah orang-orang yang dulu pernah membantunya. Teman-teman lamanya dijauhi, diganti dengan lingkaran pergaulan yang hanya mengejar dunia. Dalam kesibukannya mengejar proyek dan pesta, ia tak sadar bahwa hatinya mulai hampa. Hingga suatu malam, ia mengalami mimpi yang menguncang jiwanya. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di sebuah padang luas yang gelap. Tak ada harta, tak ada teman, hanya dirinya dan satu suara yang berkata, "Apa yang kau bawa kepada Tuhanmu, Fikri?" Keesokan harinya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Fikri menjejakkan kaki kembali ke masjid. Sujudnya terasa asing, tapi penuh haru. Air matanya tak tertahankan. Ia merasa kotor, hina, dan jauh dari Tuhan. Sejak hari itu, hidup Fikri perlahan berubah. Ia menjual sebagian harta dan mulai membangun pesantren kecil di kampung halamannya. Ia menyantuni anak yatim, memperbaiki rumah warga, dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Al-Quran daripada rapat bisnis. Uang memang bisa mengubah manusia, tapi hidayah adalah karunia yang bisa mengembalikan siapapun ke jalan yang benar. Dan Fikri tahu, tak ada kekayaan yang lebih berharga dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Semoga dari kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya, agar kita selalu dijauhi dari cobaan hawa nafsu, mencintai dunia, agar diselamatkan oleh Sang Pencipta di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin.